Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video lecture series bagian ketiga dari mata kuliah Arsitektur Nusantara. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep wilayah kenusantaraan serta fitrah manusia bagaimana melihat lingkungannya sebagai rumah. Pada bagian ketiga ini kita akan membicarakan tentang kandungan-kandungan nilai kesemestaan atau nilai universal arsitektur Nusantara. Nah, mari kita mulai. Nah, mari kita renungi sejenak surat Al-Mulk ayat 3. Di sini Allah mengingatkan kita tentang konsep kesetimbangan dalam segala ciptaannya dan mengingatkannya sampai 2 kali dalam satu ayat. Oleh karena itu, manusia diingatkan juga untuk tetap menjaga kesetimbangan ini karena manusia adalah khalifah di bumi. Dan dalam menjaga keseimbangan ini, manusia juga membentuk lingkungan binaannya sendiri dengan tetap harus menjaga keseimbangan tersebut. Apakah manusia boleh atau bisa mengembangkan peradaban dengan segala teknologinya sehingga semakin rumit, semakin canggih? Dipersilahkan, cuman tetap harus menjaga keseimbangan tersebut. Dan disinilah masalah itu menjadi agak sedikit rumit, seperti nanti yang akan kita lihat kemudian. Manusia selaku khalifah di bumi itu memiliki sifat lokal, homo lokalis. Dia lekat dengan lingkungannya. Dia adalah makhluk yang memiliki kelokalan. Di sisi lain, ia juga adalah homo universalis, yaitu manusia yang memiliki nilai-nilai kesemestaan. Dalam arti lain, dia memiliki keterikatan dengan sang penciptanya, dan dia menyadari hal tersebut. Jadi pada saat yang bersamaan, ia memiliki 2 tanggung jawab, menjaga keterikatannya dengan sang penciptanya sekaligus menjaga pula kelekatan dengan lingkungannya, dan kedua hal ini harus setimbang dan manusia diberi bekal akal pikiran untuk melakukan hal tersebut. Nah, sejak manusia lahir secara jasad ia makin dekat dengan lingkungannya. Ia mulai belajar berjalan, mengeksplorasi lingkungannya, lalu mulai membentuk lingkungan binaannya, mendirikan rumah, mengelola lahan pertaniannya, berkeluarga, memiliki anak, memiliki cucu, dan seterusnya. Dan dia juga harus menjaga orang tuanya, tetangganya, dan yang lain. Jadi makin lama ia pada dasarnya makin lekat dengan lingkungannya. Lingkungan apa ini? Bukan hanya lingkungan manusia ya, tapi juga lingkungan alam. Istilah lainnya, dia perlu menjaga hablum minan nas dan hablum minal alamnya sampai dia mati. Saat dia meninggal, ia melekat penuh dengan lingkungannya saat dia memasuki liang lahat. Nah, itu secara jasadiah ya. Secara batiniah atau secara energi, saat dia lahir juga ia dalam proses perjalanan untuk kembali ke sang penciptanya. Dengan kata lain, ia makin dekat dengan kematiannya. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram gitu ya, manusia secara jasad ia makin berkembang sesuai diagram spiral yang arahnya berlawanan jarum jam ini. Ia makin berkembang, makin eksplor, makin tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Namun pada saat yang bersamaan, seperti yang digambarkan diagram spiral yang searah jarum jam ini, ia makin kembali ke tempat ia berasal, yaitu ke sisi sang penciptanya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ada 2 kejadian yang berlangsung pada waktu yang bersamaan. Kejadian yang bagaimana itu? Yang sifatnya material dan imaterial, yang sifatnya jasad dan batiniah. Kembali ke kesemestaan tadi, semesta adalah ruang yang berkandungan material dan imaterial, empirik dan meta-empirik yang berkesepasangan dan terpadu. Dan berkaca dari penjelasan sebelumnya, nilai kesemestaan atau universal value adalah kesepasangan dan keterpaduan yang setimbang sesuai dengan keadaan sebagaimana diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepasangan dan keterpaduan apa? Yaitu kesepasangan dan keterpaduan manusia dengan lingkungannya ini. Dia harus menjaga kesetimbangan hubungan antara ia dan lingkungannya, dan juga hubungan dirinya dengan Robnya. Bahkan lebih jauh lagi, karena Sang Maha Pencipta juga Maha Berilmu, hanya atas petunjuk dan bantuannya lah manusia mampu untuk memelihara kesetimbangan alam. Nah, arsitektur Nusantara bisa dilihat sebagai
sebuah sifat keadaan yang bertujuan memelihara dan mempertahankan keadaan setimbang tersebut. Di balik bentukan fisik arsitektur Nusantara, di balik keteknikannya, di balik gugusan pedesaan atau perkotaannya, di balik bangunan tunggalnya, di balik masyarakatnya, pada dasarnya semuanya memiliki niat untuk memelihara dan mempertahankan keadaan setimbang tersebut. Dengan kata lain, arsitektur Nusantara adalah sebuah lokalitas yang memiliki kandungan nilai kesemestaan dan bermanifestasi dalam kearifan lokalnya, yang tujuannya untuk memelihara universal value atau nilai kesemestaan agar setimbang tadi. Jika kita pikir-pikir, sepertinya hal itu merupakan hal yang berat ya. Benar. Karena itu, perubahan atau perbaikan atau transformasi arsitektur Nusantara dari zaman ke zaman itu cenderung sifatnya evolutif, perlahan-lahan. Antar generasi dia beringsut-angsur sedikit demi sedikit. Jarang sekali arsitekturnya itu berubah secara revolutif atau perubahannya ekstrim gitu. Tidak gerasa-gerusu. Mengapa? Karena masyarakatnya berhati-hati sekali dalam menjaga kesetimbangan tersebut. Jangan ada keputusan, misalnya keputusan desain lingkungan binaannya yang nanti di kemudian hari ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan flora dan faunanya misalnya, atau keharmonisan lingkungan sosialnya. Dan setiap keputusan yang penting atau perubahan konfigurasi lingkungan binaan yang penting itu biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu, karena tidak bisa dilakukan sembarangan, saking pedulinya mereka terhadap menjaga kesetimbangan tersebut. Sehingga wajar saja kita sebagai manusia yang lahir di zaman modern melihat perkembangan, misalnya perkembangan arsitektur Nusantara itu sebagai sesuatu yang mungkin agak lambat atau kurang cepat, karena kita membandingkannya dengan arsitektur di masa modern, yang mana tiap 5 tahun gaya berubah, tren berubah, gaya fasad berubah, gaya pengembangan kota juga berubah. Mengingat manusia modern seringkali melakukan tambal sulam dalam memperbaiki peradabannya. Saat ia melakukan perbaikan di satu sisi, ternyata memiliki dampak di sisi lain, dia tambah lagi dengan perbaikan lagi, ternyata ada dampak lain lagi, dan terus saja seperti itu. Sehingga banyak pemikiran filosofis hingga praksis yang bermunculan di masa modern ini. Nah, kembali ke arsitektur Nusantara tadi, jika kita melihat hasilnya, misalnya bangunan arsitekturalnya, baik yang tunggal maupun yang jamak, rata-rata sudah teruji selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, sudah battle proven, sudah teruji oleh keadaan sosial maupun lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Bukan berarti misalnya materialnya tahan lama, tapi misalnya mereka memiliki aturan peranata sosial tertentu yang mana setiap tahun bangunan perlu diperbaiki atau direnovasi ke keadaan semulanya dalam rangka mengajarkan ilmu bangunan ke generasi sesudahnya, sehingga ilmunya itu sustainable gitu. Ilmunya diturunkan dari generasi ke generasi secara default, tanpa ada tradisi, misalnya tradisi akademik tertentu seperti di masa modern. Bagi masyarakat Nusantara, yang penting adalah bagaimana menjaga kesetimbangan ini, kesetimbangan antara manusia dan lingkungannya. Dan itulah esensi arsitektur. Esensi arsitektur adalah pencapaian keindahan dengan berasaskan keadilan bagi semua makhluk. Makhluk apa ini? Alam, manusia itu sendiri, flora, fauna, air, pohon, dan yang lain, itu harus dijaga dalam keadaan setimbang, adil. Dalam arti lain, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tersisihkan atau diperlakukan tidak adil. Bagaimana caranya? Dengan tetap berpegang teguh terhadap hubungan batiniahnya dengan Rob Sang Maha Pemelihara. Nah, mari kita lihat kandungannya ya, dalam nilai kesemestaan ini terhadap beberapa kandungan yang perlu kita pahami. Manusia memiliki fitrah atau kecenderungan untuk memperlakukan atau menganggap sesuatu yang tinggi itu sebagai sesuatu yang mulia.
ketinggian itu dianggap sesuatu yang mulia, misalnya, atau sesuatu yang sakral. Sehingga apa-apa yang dimaknai sakral ditempatkan secara vertikal di atas. Nah, begitu juga dalam berarsitektur, manusia juga memposisikan sakral itu di atas. Konsekuensinya, yang tidak sakral di bawah, sehingga sakral dan tidak sakral ini disusun secara vertikal. Nah, begitu juga dalam berarsitektur atau dalam membina lingkungan binaannya, manusia Nusantara dalam ruang budayanya ini memiliki kecenderungan untuk memaknai sesuatu yang vertikal sebagai sesuatu yang sakral. Misalnya di rumah Tongkonan di Toraja, masyarakat Toraja membagi semestanya ke dalam 3 dunia, yaitu atas, tengah, dan bawah. Di rumah Tongkonan ini kita lihat bahwa ada tulak somba atau kolom sakral. Tulak itu artinya dukung, somba itu artinya memuliakan, yang terletak berada di depan rumah, yang biasanya dihiasi oleh atau diberi ornamentasi tanduk kepala kerbau. Selain tulak somba, di bagian tengah rumah Tongkonan juga ada ariri posi atau tiang. Ariri itu tiang dan posi tengah pusat, yaitu tiang yang berada di tengah. Biasanya diletakkan di atas pondasi atau umpak batu, dan ia tidak bersifat struktural, sehingga sebenarnya dia bukan kolom. Dan biasanya juga dihiasi dengan motif yang bertema kosmologis yang menunjukkan hubungan manusia dengan bumi. Nah, inilah kolom sakral selain dari tulak somba yang di depan, yang posisinya lebih privat ketimbang tulak somba yang posisinya di depan rumah. Begitu juga Batak Toba membagi semestanya dalam 3 bagian, yaitu banua atas itu atap, banua tengah itu dinding dan lantai, banua bawah dan itu kolom. Rumahnya terbagi ke dalam 3 bagian ini. Nah, contoh lain adalah rumah di Sumba Barat ya. Rumah bagi masyarakat budaya Sumba Barat itu fungsi utamanya adalah sebagai sembahyang atau beribadah. Barulah fungsi keduanya sebagai kediaman. Rumah adalah bagi mereka adalah titik pertemuan mikro dan makro kosmos, dan juga terbagi ke dalam 3, yaitu alam bawah, alam binatang, alam garis yang penuh dengan roh jahat, alam tengah itu adalah alamnya manusia, dan alam atas yang merupakan alamnya para leluhur atau marapu. Nah, jika kita lihat potongannya, kita melihat bahwa ini konstruksinya seperti joglo ya, jadi ada 4 tiang utama di tengah bangunan. Namun dari keempat tiang itu ada tiang yang memiliki peran paling penting, yaitu tiang yang berada di depan sebelah kanan dan biasa disebut parii urata, dan berfungsi sebagai tempat persembahan dan simbol kehadiran marapu atau leluhurnya. Dan situasi yang sama juga dijumpai pada rumah masyarakat Nias Barat, yaitu bagian atas rumah itu memiliki nilai sakral. Dan keadaan ini juga ternyata juga dijumpai di seluruh penjuru Nusantara, di mana vertikalitas rumah diposisikan sebagai sesuatu yang mulia atau sakral. Pertanyaannya, apakah ini merupakan sebuah nilai inherent yang lahir dari masyarakat Nusantara atau pengaruh-pengaruh dari luar? Saya berkecenderungan untuk mengambil kesimpulan bahwa ini adalah nilai inherent dari manusianya itu sendiri, memaknai sesuatu yang vertikal sebagai sesuatu yang mulia. Dan bukan hanya pada bangunan tunggal saja, namun misalnya dalam sebuah kampung atau desa, masing-masing juga memiliki sumber vertikal yang bernilai spiritual. Misalnya ini ada ilustrasi tanian lanjang di Madura, walaupun bisa jadi musola di ujung itu tidak yang paling tinggi, tapi dia menduduki sebuah sumber vertikal yang sangat kuat. Anggap saja tanian lanjang itu sebuah bidang horizontal. Nah, vertikalitasnya itu terasa sangat kuat di musolanya. Begitu juga di skala yang lebih luas ya, misalnya di Bali dengan konsep triangganya atau sangamandalanya, baik skala mikro, misalnya skala bangunan tunggalnya, skala meso, itu skala kampung atau desanya, atau bahkan skala makro, yaitu cara mereka dalam melihat semestanya. Nah, bagaimana vertikalitas lingkungan binaan di dunia modern? Di masyarakat modern pun, konsepsi sumbu vertikal sebagai sesuatu yang mulia itu juga terjadi. Misalnya ini ada Singer Building
yang dibangun tahun 1908, tingginya 200 meter. Inilah bangunan pertama yang bisa setinggi Menara Eiffel. Jadi Menara Eiffel itu dianggap sebagai struktur buatan manusia yang paling tinggi untuk zamannya. Nah, ini bangunan yang bisa setinggi dengan Menara Eiffel. Dan Singer Building ini mengawali citra New York sebagai City of Tower, sebuah kota yang penuh dengan bangunan pencakar langit. Lalu ini ada Empire State Building yang selesai dibangun tahun 1931, setinggi 381 meter, makin menegaskan citra vertikalitas New York atau dunia barat. Dunia muslim pun mengikutinya. Misalnya ini ada Petronas Tower di Kuala Lumpur, selesai dibangun tahun 1998, setinggi 452 meter. Dan yang paling canggih, yang paling tinggi saat ini adalah Burj Khalifa di Dubai, selesai dibangun tahun 2010, setinggi 828 meter. Nah, bagaimana di Indonesia? Sama saja ya. Jadi ini contoh Gamma Tower, sekarang namanya jadi Semindo Tower, tingginya 289 meter, dibangun antara 2011 sampai 2015, 69 lantai, dan terdiri dari 4 basement. 20 lantai teratas untuk Hotel Westin, lalu ada hall, resto, dan bahkan di lantai 51 ada fasilitas untuk melihat view secara 360 derajat, dan sisanya kantor sewa. Nah, apa kesamaan dari semua vertikalitas kota di zaman modern itu? Kesamaannya adalah bangunan-bangunan tersebut adalah pusat komersil, dan bukan sembarangan komersil ya, tapi biasanya yang berkantor di situ adalah perusahaan-perusahaan yang besar dan sukses. Jikapun itu dijadikan sebagai hotel, tidak sembarangan orang bisa misalnya memakai fasilitasnya. Hanya untuk kalangan tertentu saja yang dianggap sudah berhasil secara material. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa sistem kepercayaan yang berbeda-beda di tiap lokalitas, di tiap daerah, memunculkan ide kosmologis yang sama dalam menunjukkan konsep sumbu ruang vertikal, yaitu sumbu vertikal dimaknai sebagai sumbu yang menghubung arahkan, mengorientasikan individu kepada yang bernilai sakral, yang berkedudukan tinggi, yang patut dipertuhan muliakan, yang dipuja, hormati, dan ditaat ikuti. Dan sumbu vertikal adalah pemaknaan dari individualitas dalam suatu sistem kepercayaan dan pengetahuan. Jadi dimaknai sebagai pemaknaan dari individualitas ya. Yang berubah dari zaman ke zaman adalah kandungannya. Di Nusantara terdahulu, kandungannya adalah nilai religius atau nilai ketuhanan. Dan itu sifatnya individu. Spiritualitas itu sesuatu yang individual. Di Islam juga misalnya salat tahajud sebagai salah satu bukti bakti kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan secara individu, secara sendiri-sendiri. Sedangkan proses gotong royong membersihkan lingkungan atau memperbaiki rumah tetangga itu dilaksanakan secara bersama-sama, secara komunal, sehingga masalah duniawi itu digotong royongi, masalah religius itu secara individu. Sedangkan di zaman modern tetap memiliki makna individualitas spiritual, namun yang dijadikan nilai sakralnya adalah prestis materialistik, dan itu diyakini dalam sistem kepercayaan dan pengetahuannya. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Akan kita lanjutkan dengan kandungan kedua, nilai kesemataan, pada video berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbu vertikal dalam rumah tongkonan. Suara motor itu. Hei.